Baik, selamat siang dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di Sekretariat Daerah. Siang hari ini kami akan menyaksikan paparan dari Saudara Muhammad Yusran Afifi terkait judul seminar hasil laporan, yaitu implementasi aplikasi Google Spreadsheet pada sistem persuratan TU pimpinan di bagian protokol komunikasi dan administrasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Baik, untuk maka dari itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Afifi. Saya sebagai arsiparis ahli pertama. Baik, saya akan menyampaikan paparan saya terkait hasil orientasi, yaitu dengan judul implementasi aplikasi Google Spreadsheet pada sistem persuratan TU pimpinan di bagian protokol komunikasi dan administrasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Baik, ini profil saya. Nah, yang melatar belakangi dalam orientasi ini adalah P3K merupakan SDM pemerintah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor publik. Adapun maksud dari orientasi ini adalah membekali P3K dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Adapun tujuan dari orientasi, P3K diharapkan mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk waktu dan tempat dilaksanakan pada 17 Mei sampai 18 Juni di bagian protokol komunikasi dan administrasi pimpinan. Selanjutnya adalah nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misi terdapat 7 misi. Yang pertama, meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan, kebudayaan, dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan. Ini menurut Perda nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021 sampai 2026. Nah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota langsung. Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administrasi. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Visi dari Sekretariat Daerah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi dari Sekretariat Daerah yaitu mengikuti misi yang kelima dari pemerintah Kota Surakarta tadi,
yang kelima, misi kelima yaitu adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Tujuan umumnya adalah terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif. Tujuan khususnya mengelola risiko potensi sumber daya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah, meningkatnya akuntabilitas, kinerja, dan kualitas pelayanan publik serta kapasitas daerah. Untuk bagian struktur sekretariat daerah, bagian protokol komunikasi dan administrasi pimpinan berada di bawah asisten administrasi umum. Rencana dan hasil kerja dalam hasil orientasi ini, yang pertama adalah identifikasi isu terlebih dahulu. Jadi, identifikasi isu yang ditemukan dalam tahapan orientasi ini adalah yang pertama adalah penggunaan sistem kartu kendali fisik menjadikan kendala dalam proses pelacakan dan pencarian data surat pimpinan. Yang kedua, sistem penomoran surat pimpinan menggunakan kartu kendali fisik yang masih terbatas pada tempat dan waktu. Yang ketiga, belum ada sistem otomatis yang dapat memberitahu organisasi perangkat daerah ketika surat yang diajukan kepada wali kota, wakil wali kota maupun sekda itu sudah disetujui, perlu revisikah atau mendapatkan disposisi. Nah, berdasarkan identifikasi isu tersebut, maka diambillah isu yang dapat diangkat. Isu yang dapat diangkat yaitu adalah belum optimalnya fungsi kartu kendali dalam proses persuratan. Nah, dari inilah maka muncullah gagasan. Adapun gagasan yang dapat diangkat adalah mengimplementasikan aplikasi Google Spreadsheet pada sistem persuratan TU pimpinan di bagian protokol komunikasi administrasi pimpinan Sekda Kota Surakarta. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama adalah mempelajari sistem persuratan pimpinan. Jadi bagaimana cara mencarikan solusi? Yang pertama adalah tahap pertama adalah saya mempelajari terlebih dahulu sistem persuratan pimpinan. Jadi dalam kegiatan itu tahapannya adalah mempelajari proses persuratan, memahami prosedur persuratan, dan outputnya adalah mengetahui kendala yang selama ini menjadi kendala proses persuratan pimpinan. Nah, tahapan yang kedua itu adalah mengumpulkan literatur pendukung. Jadi mencari referensi banyak-banyaknya berdasarkan dari kajian teoritis maupun aplikatif. Jadi saya mempelajari Undang-Undang Nomor 43 mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Yang kedua, saya mempelajari aplikasi Google Spreadsheet dan mempelajari sistem cloud storage penyimpanan dokumen milik bagian Prokompim. Outputnya adalah menemukan konsep persuratan dan menemukan rumus yang tepat untuk diterapkan di dalam proses persuratan. Tahap ketiga yaitu merancang konsep. Jadi setelah ditemukan rumusnya, setelah ditemukan formulanya, maka selanjutnya adalah merancang sebuah konsep. Jadi di dalam sebuah konsep ini sudah ditemukan poin-poin mana saja yang akan digunakan dan hal apa saja yang akan dipakai. Nah, dalam tahapannya yang pertama adalah membuat formula pada Google Spreadsheet. Jadi dalam Google Spreadsheet, saya menyesuaikan dengan kaidah kearsipan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian mengkolaborasikan ke dalam rumus Google Spreadsheet agar data yang ada di Google Spreadsheet yang sesuai dengan kaidah kearsipan tadi dapat terintegrasikan dengan aplikasi lain yang dapat menghubungi OPD
agar informasi itu segera tersampaikan, yaitu dengan cara menghubungkan antara Google Spreadsheet dengan aplikasi WA Web, WhatsApp Web. Selain itu, saya juga mempelajari sistem cloud storage, bagaimana caranya agar Google Spreadsheet itu bisa terhubung dengan cloud storage. Nah, outputnya menghasilkan rancangan konsep persuratan, rancangan konsep cloud storage, rancangan rumus yang mengintegrasikan ketiga-tiganya, Google Spreadsheet, WhatsApp Web, dan juga cloud storage. Jadi ketiga aplikasi ini dapat terhubung dalam satu spreadsheet. Oke, setelah itu tahapan yang keempat adalah mengimplementasikan aplikasi Google Spreadsheet. Jadi dapat dilihat di situ terdapat alamat Google Spreadsheet yang sudah saya ringkas, http SID nomor surat pimpinan 2025. Di situ bisa dilihat nanti dalam tahapannya pengimplementasian ini sudah bisa digunakan. Yang pertama yaitu memproses penomoran surat. Jadi di tahap ini kita sudah bisa memproses penomoran surat yang semula digunakan dari kartu kendali, saat ini sudah dapat digunakan menggunakan Google Spreadsheet. Yang kedua, penyimpanan hasil alih media surat ke dalam cloud storage. Jadi dokumen yang telah dihasilkan dari pimpinan, entah itu dokumen undangan, surat tugas, itu dapat di-scan, kemudian hasil scan itu dapat di-upload dan disimpan di cloud storage. Nah, yang ketiga, menerapkan rumus yang mengintegrasikan aplikasi Google Spreadsheet dan WhatsApp Web. Jadi, sudah dapat diterapkan integrasi aplikasi tadi antara Google Spreadsheet dengan WhatsApp. Yang keempat, menerapkan rumus yang mengintegrasikan aplikasi Google Spreadsheet dengan cloud storage. Jadi selain menghubungkan dengan WhatsApp Web, di dalam aplikasi tersebut juga dapat terintegrasi ke cloud storage. Outputnya daftar penomoran surat atau dapat dikatakan buku agenda elektronik, daftar surat disposisi, pesan WhatsApp secara otomatis, dan dokumen hasil alih media yang disimpan di dalam cloud storage. Yang kelima yaitu tahapan monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi Google Spreadsheet. Jadi setelah aplikasi Google Spreadsheet tersebut sudah dapat diaplikasikan ke dalam sistem TU persuratan pimpinan, maka tahapannya adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan ini yaitu mengecek konsistensi penggunaannya, apakah sudah berjalan dengan baik ataukah belum. Memastikan data terupdate. Kemudian untuk evaluasinya yaitu membandingkan efisiensi antara sebelum penggunaan Google Spreadsheet ini bagaimana dan setelah penggunaan aplikasi Google Spreadsheet ini bagaimana. Sudah lebih baikkah atau malah lebih buruk. Nah, itu perlu ditekankan di situ. Nah, outputnya meminta saran dan masukan ke pihak yang terlibat dalam penomoran, memperbarui rumus jika terdapat kendala, dan menyesuaikan kaidah kearsipan jika terdapat perlu pembaruan kaidah kearsipan. Jadi di sini dapat dilihat bagaimana proses-prosesnya ketika sebelum saya mengimplementasikan Google Spreadsheet ke dalam TU persuratan. Jadi dapat dilihat dari sini ketika surat turun dari pimpinan, entah itu asman dari wali kota, wakil wali kota maupun sekda, itu prosesnya kemudian diberikan nomor dengan menggunakan kartu kendali. Kartu kendali seperti yang dapat dilihat dari gambar, bentuknya seperti itu. Jadi kita harus mencari kartu kendali di urutan terakhir pada hari ini, misalkan. Nah, ketika itu kita menuliskan di kartu kendali, setelah itu kita tuliskan nomor di kartu kendali itu ke surat
yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Setelah itu, untuk mengarsipkan, pihak pengelola melakukan fotokopi terlebih dahulu untuk melakukan backup. Nah, hasilnya fotokopi seperti itu. Oke, setelah itu, kemudian ini adalah kondisi atau proses sesudah saya mengimplementasikan aplikasi Google Spreadsheet ke dalam sistem persuratan. Jadi tetap sama alurnya. Setelah surat turun, staf menomori. Staf menomori menggunakan Google Spreadsheet. Jadi di situ isiannya, deskripsinya itu tetap menyamakan dengan yang ada di kartu kendali dengan tidak mengurangi deskripsi informasi satupun. Jadi yang ada di spreadsheet itu kita juga mengadopsi dari kartu kendali. Cuman kelebihannya di dalam aplikasi spreadsheet ini kita dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika wali kota, wakil wali kota maupun sekda itu dalam keadaan libur misal Sabtu Minggu, ada surat yang urgent, ada surat yang segera. Nah, itu ketika kita menggunakan Google Spreadsheet, meskipun petugas itu tidak ada di tempat, itu bisa memberikan penomoran. Bisa melakukan penomoran dan tidak ada kendala. Tidak ada kendala waktu, tidak ada kendala tempat. Namun jika kita menggunakan kartu kendali secara fisik tadi, kita akan kesulitan penomorannya. Karena kita harus mengakses kartu kendali fisik itu di kantor. Selain itu, kita juga harus meluangkan waktu. Misal itu waktunya malam hari. Ya, kita mau nggak mau malam hari harus mencari kartu kendali fisik itu untuk menomori. Atau kalau enggak mungkin cara lainnya yaitu mengingat-ingat kartu nomor terakhir di kartu kendali tersebut. Sebelumnya seperti itu. Namun dengan penerapan aplikasi Google Spreadsheet ini, kita nggak perlu mengingat-ingat, kita langsung saja mengaksesnya, kemudian kita memberikan nomor secara langsung di tempat itu juga. Dan cukup simpel karena hanya butuh handphone sudah bisa untuk mengakses Google Spreadsheet ini. Nah, kalau kondisi idealnya, setelah surat tersebut dinomori, surat tersebut dilakukan scanning, atau istilahnya adalah alih media. Nah, dari alih media ini, file tersebut sudah menjadi file digital, atau dalam bentuk PDF, format PDF. Nah, format PDF ini agar juga bisa dapat diakses, itu juga dimasukkan ke dalam cloud storage milik Prokompim. Jadi Prokompim juga punya cloud storage. Jadi di sini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen hasil scanning atau oleh media terhadap surat-surat pimpinan, kemudian disimpan dalam database cloud storage tersebut. Setelah itu kita beritahukan kepada OPD yang terkait. OPD yang terkait mendapatkan WhatsApp, pemberitahuan, dan juga mendapatkan link. Mendapatkan link untuk mengakses dokumen tersebut. Jadi misalkan link ini diikutkan bisa, mau tidak diikutkan juga bisa. Itu opsional. Jadi ada beberapa opsi terkait dengan link akses surat ini. Kemudian next, ya, rencana kerja menengah. Jadi ada beberapa tahapan dari tahun ke tahun. Tahapan apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama, yang tahun 2025 ini yaitu melakukan pengembangan sistem persuratan dengan aplikasi Google Spreadsheet yang sudah dilaksanakan pada saat ini. Pada tahun 2026, tahun kedua, melakukan perawatan website dan backup data alih media. Jadi, selain mengembangkan aplikasi tadi, kita juga harus melakukan perawatan terhadap maintenance terhadap aplikasi tersebut. Jadi mungkin harus kita sering-sering backup datanya juga untuk
mengantisipasi ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan, misal hacker, misal pembobolan, misal ada pihak yang kurang suka gitu. Jadi apa fungsinya backup, yaitu untuk mengamankan data-data yang ada di aplikasi tersebut. Dan juga untuk mengantisipasi kejadian seperti PDN2 yang dulu sempat pernah viral, seperti aplikasi-aplikasi milik pemerintah itu semuanya down karena dibajak hacker dan tidak semuanya bisa pulih. Contoh saja Srikandi. Srikandi itu sempat terkena serangan hacker di PDN2-nya dan sampai saat ini mungkin semua informasi itu tidak dapat pulih 100%. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka perlulah dilakukan backup data yang telah diupload di Google Spreadsheet maupun di cloud storage. Pada tahun ketiga, yaitu mengkolaborasikan dengan sistem aplikasi persuratan Srikandi. Jadi di dalam Google Spreadsheet ini juga dapat mengintegrasikan ke dalam aplikasi Srikandi. Caranya adalah dengan aplikasi di surat yang diupload di Srikandi, linknya itu di copy paste di spreadsheet. Jadi nanti ketika linknya itu ke copy ke spreadsheet, maka link itu sudah bisa membuka langsung ke Srikandi juga, seperti itu. Nah, yang ke 2028 tahun keempat itu menambah kapasitas cloud storage. Jadi setelah sekian lama, terdapat sudah 4 tahun berjalan, penambahan cloud storage diperlukan karena dengan seiring berjalannya waktu, otomatis penambahan dokumen itu juga semakin banyak. Jadi perlu dilakukan penambahan cloud storage pada tahun keempat. Nah, tahun kelima melakukan evaluasi aplikasi. Jadi di tahun kelima kita melakukan evaluasi untuk memastikan apakah aplikasi yang sudah kita jalankan selama ini sudah relevan atau masih relevan atau masih kurang pembaruan atau sudah usang atau bahkan sudah usang. Ada aplikasi lain yang lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih efisien mungkin, seperti itu. Jadi rencana kerja dari 5 tahun adalah seperti itu. Baik, kesimpulannya adalah implementasi ini mendukung misi pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan tata kelola pemerintah yang gesit, kolaboratif, dan berbasis teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang responsif dan adaptif. Kemudian evaluasi berkelanjutan juga penting untuk inovasi dan peningkatan kualitas persuratan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian dan seluruh tamu undangan, telah kita ikuti bersama paparan dari Mas Afif terkait hasil orientasi laporan terkait implementasi aplikasi Google Spreadsheet pada sistem persuratan TU Pimpinan di bagian protokol komunikasi dan administrasi pimpinan Sekda Kota Surakarta. Baik, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Mungkin dari saya ingin menanyakan Mas Afif terkait sistem yang implementasi Google Spreadsheet ini dari Mas Afif sendiri, karena ini sifatnya menggunakan internet dan cloud storage. Apabila ada kendala, misal internet mati ataupun cloud storage penuh, itu nanti dari pengguna sendiri, khususnya Mas Afif itu nanti antisipasinya seperti apa? Mungkin itu Mas Afif, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebelum ini diterapkan sebenarnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimana cara nanti menghadapi ketika suatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti tadi, bagaimana ketika di suatu tempat itu ketika kita mau mengakses tidak ada jaringan. Kemudian bagaimana ketika nanti terjadi sistemnya crowded gitu. Oke, yang pertama ketika nanti misal kita kesulitan mendapatkan jaringan. Nah,
yang memiliki akses Google Spreadsheet ini kan bisa beberapa hak akses istilahnya. Jadi dalam Google Spreadsheet ini kita dapat mengkolaborasikan pengoperasian dari beberapa akun. Jadi tidak hanya satu akun saja. Jadi nanti misal saya posisi sedang di mana gitu, terdapat ada yang meminta nomor, terus kemudian saya tidak bisa akses. Nah, saya mungkin bisa menghubungi teman saya satunya lagi yang posisinya sedang sinyalnya baik-baik saja. Nah, mungkin saya dari situ saya bisa menolong ke rekan saya yang dapat mengakses yang sama juga, memiliki hak akses yang sama juga untuk memberikan penomoran itu. Nah, untuk menanggulangi misal terjadinya crowded jaringan, itu kita selalu backup data. Jadi nanti kita backup data berkala ke dalam aplikasi Microsoft Excel istilahnya. Jadi kita juga menyediakan selain online itu juga offline. Jadi nanti ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya dulu pernah kejadian PDN server 2 itu pernah down karena di hacker, kita masih punya backupan secara manual. Jadi di situ kenapa perlu tadi saya tekankan backup data seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rafi. Mungkin selanjutnya kami persilahkan kepada mentor untuk memberikan tanggapan terhadap hasil laporan dari saudara Afif. Ya, terima kasih. Saya menyambut positif dengan adanya inovasi persuratan ini. Yang jelas adalah bahwa inovasi ini diharapkan bisa memperbaiki layanan saat ini. Yang pertama adalah kecepatan layanan, di mana waktu pelayanan itu bisa dipercepat. Karena dengan misalnya pemberitahuan lewat WA, ini kan setelah selesai proses di Prokompim itu bisa langsung diberitahukan ke OPD yang membutuhkan, ya, sehingga bisa mempercepat layanan. Dan juga proses yang tadi sebelumnya manual bisa lebih digitalisasi lagi, sehingga bisa mempercepat proses-proses administrasi. Sebelumnya saya ingin memastikan lagi ya, WA di sini apakah sudah dicoba, apakah bisa istilahnya dikomunikasikan dengan seluruh OPD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentang kearsipan, ya ini sangat penting karena ini istilahnya administrasi pimpinan daerah, ya ini jadi arsip ini apakah benar-benar bisa terdokumentasi dengan baik, bisa istilahnya sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan, bisa istilahnya tertata, tersimpan, bisa dicari dengan lebih baik lagi, itu prosesnya seperti apa. Dan kemudian mungkin kaitannya dengan kan sudah ada istilahnya program Srikadi. Nah ini istilahnya matchingnya itu seperti apa? Jangan sampai ini justru jadi duplikasi, tetapi benar-benar ini istilahnya menjadi satu jembatan, ya, berjalan maksimal dan masih banyak surat fisik yang di pimpinan. Nah itu jangan sampai ini menjadi istilahnya justru kontraproduktif, tapi ini menjadi satu jembatan yang baik untuk bisa dengan Srikadi itu bisa berkolaborasi dengan baik. Ya itu mungkin tanggapan dari saya. Iya. Baik, terima kasih Pak Suroso atas tanggapannya. Jadi yang pertama, poin pertama tadi, apakah bisa terhubung ke semua OPD? Untuk saat ini
Yang kunci pertama itu yaitu adalah pendataan terlebih dahulu kontak yang dapat dihubungi dari OPD-OPD tersebut. Nah, untuk saat ini, untuk dinas-dinas maupun badan, itu semuanya sudah dapat terhubung. Untuk kecamatan, 5 kecamatan sudah dapat kontaknya, sudah dapat terhubung juga. Dan kendala saat ini yang belum terhubung itu adalah kelurahan. Untuk kelurahan ini, karena ada 50 sekian kelurahan, jadi kami masih kesulitan terhadap pendataan kontak-kontak dari kelurahan tersebut. Karena kelurahan-kelurahan ini kan interaksinya dengan pimpinan langsung ini kan jarang. Jadi untuk saat ini pengumpulan nomor itu masih agak terdapat kendala. Seperti itu. Mungkin kedepannya saya akan memperbaiki lagi agar nomor-nomor dari kelurahan itu dapat lengkap. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan kaidah kearsipan. Jadi saya usahakan pembuatan aplikasi ini dan juga pembuatan cloud storage ini juga memperhatikan kaidah kearsipan yang berlaku. Jadi bagaimana cara agar pengelolaan ini juga tidak keluar atau melenceng dari kaidah kearsipan yang ada. Caranya adalah menghimpun dokumen-dokumen yang telah dibuat ini, surat-surat yang sudah tercipta ini dengan mengelompokkan per bulan terlebih dahulu. Jadi pengalih mediakan berdasarkan hari terlebih dahulu. Jadi nanti istilahnya ada merename. Jadi dokumen-dokumen ini setelah di-scan, di-rename terlebih dahulu sesuai dengan kode klasifikasinya, nomor urutnya, kemudian OPD berasal dari mana, dan perihalnya. Seperti itu. Dan untuk aplikasi Sri Kandi, ini dapat dikolaborasikan link dokumen suratnya di Sri Kandi itu, URL-nya kita copy paste ke surat yang ada di Google Spreadsheet. Seperti itu. Itu dari saya, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Untuk inovasi ini sudah sangat baik. Saya berharap kedepannya bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam peningkatan pelayanan di persuratan ya. Jangan sampai ada komplain tentang persuratan, tapi justru dengan ini bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada yang sebelumnya itu masih ada, tapi dengan inovasi ini saya berharap ini bisa dikembangkan lebih baik lagi sehingga pelayanan khususnya persuratan di Telkom ini dapat lebih memuaskan penggunanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roswa atas saran-saran dan masukannya. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, kita telah ikuti keseluruhan seminar hasil laporan dari Saudara Afif. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian seminar hasil laporan dari bagian Prokompim. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.